Assalamualaikum, balik lagi bersama Raffi Five. Oke, di video kali ini saya bersama Arkan lagi. Sebelumnya kami sudah buat video tentang kesleo. Sekarang kita akan membuat video pertolongan pertama pada fraktur ya, atau patah tulang jika terjadi di hutan. Pertolongan pertama saat tidak di rumah sakit, saat di mana, misalnya saat di hutan. Saat di hutan lah lebih cocoknya, karena sekarang kita berada di hutan. Oke, di hutan sini kita aman ya, karena di sini hewannya cuman ada hewan apa nih? Hewan kucing. Kita akan buat tutorial penanganan pertama jika terjadi patah tulang ya. Oke, langsung saja. Teman-teman, yang paling biasa kan terjadi fraktur itu kalau tidak di lengan, di kaki atau tulang tibia atau tulang betis ya. Di tulang betis ini. Di sini kita akan membuat pertolongan pertamanya terjadi frakturnya di tulang betis. Pertolongan pertama pada fraktur tentu saja harus diimobilisasi. Artinya bagian yang patah tulang itu ketika terjadi patah tulang itu tidak boleh digerak-gerakkan lagi sampai ke rumah sakit, sampai kita bawa ke rumah sakit ya. Jadi ini bayangkan frakturnya di sini. Oke, kita tandain frakturnya di sini ya, di bagian tibia. Ini dia fraktur tertutup. Tanda-tanda fraktur pertama kita harus paham dulu. Tanda-tanda patah tulang itu terjadi pembengkakan di area patah tulang. Berikutnya terjadi perubahan bentuk. Misalnya normalnya kan lurus seperti ini bisa miring, bisa bengkok. Itu salah satu tandanya. Fraktur terbuka mungkin gampang ya, tulangnya nampak keluar atau keluar darah, itu gampang. Ini kita seolah-olah ini fraktur tertutup. Fraktur tidak perdarahan di dalam aja. Fraktur dah pasti perdarahan, tapi ini tidak terbuka. Jadi dia bengkak karena ada perdarahan di bagian dalam. Saat kita berada di hutan, apa yang harus kita lakukan? Yang penting diingat, prinsip penanganan pada tulang itu harus yang pertama imobilisasi, yaitu jangan digerakkan. Gimana cara kita buat ini harus tidak bergerak sampai kita bawa ke rumah sakit. Caranya tentu saja dengan pembidaian. Kita pasang bidai ya teman-teman. Saat di hutan seperti ini, kita harus mengakali apa yang cocok untuk pembidaian. Langsung kita cari bidai ya. Oke teman-teman, kalau kalian dapat bambu mungkin lebih cocok ya. Dan di sini kita yang ada pohon palem, pelepah palem. Ini akan kita manfaatkan karena ini kan darurat. Jadi pertolongannya harus secepat mungkin ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah dapat pohon palem ya. Tapi ini sangat berbahaya, ada durinya. Harus kita bersihkan dulu duri-durinya agar aman. Sangat penting sekali kita pastikan tidak ada lagi duri di pelepah palem ini. Kita bersihkan dengan benar-benar bersih. Berikutnya kita potong. Kita sesuaikan dengan panjang kaki yang fraktur. Kalau frakturnya tadi kan di bagian betis, jadi harus lewat lutut sedikit dan juga pergelangan kaki. Teman-teman, sekarang saya sudah menyiapkan pohon palemnya. Ini sudah kita hilangkan duri-durinya ya. Sudah aman. Oke, sudah aman untuk dipasangkan bidai. Kenapa di sini saya memilih pelepah palem? Karena ini prinsip pembidaian itu kan harus menggunakan alat bantu yang keras. Pelepah palem ini sangat keras ya teman-teman. Jadi kita harus berpikir menggunakan apa yang ada di sekitar dengan cepat, yang membantu imobilisasi atau untuk menjaga agar tidak terjadi pergerakan di bagian yang fraktur ya. Tadi bagian frakturnya di sini. Ini kalau terjadi di hutan ya, pertolongan pertamanya. Dan palem itu kan ada daunnya seperti ini. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengikatnya. Kita potong dulu. Oke, sudah kita potong seperti ini. Ini bisa jadi tali untuk mengikatnya. Oke, ingat ya, bagian fraktur di sini. Prinsip frakturnya kan di tengah tulang nih. Ini berarti di bagian ekstremitas bawah, di pertengahan tulang, di tulang tibia, tulang betis. Fraktur tertutup tadi. Prinsipnya harus kita bidai untuk imobilisasi seperti ini. Kegunaan palem itu dia kan berbentuk melengkung, jadi bisa mengikuti arah kaki ya, seperti ini. Dan daunnya ini bisa kita jadikan tali. Karena jenis palem yang saya pilih ini adalah palem kipas, jadi daunnya seperti kipas. Jadikan tali.
Cara melakukannya hati-hati ya teman-teman. Kalau ada teman untuk bantu mengangkat bisa. Mungkin ini karena kecil sangat mudah ya, bengkokkan kaki yang sebelahnya agar tidak mengganggu. Oke, seperti ini. Masukkan tali, lepas palem lagi. Seperti ini. Oke, letakkan pelan-pelan dan letakkan untuk pemidaiannya secukupnya ya, tergantung besarnya kaki. Mungkin kalau menggunakan bambu lebih mudah lagi ya. Ini kita menggunakan apa yang ada. Prinsipnya karena frakturnya di tulang tengah, di bagian tulang dia harus melewati 2 sendi ya. Ini mungkin terlalu panjang, ini bisa segini, bisa dipotong lagi. Tidak harus melewati kaki, cuma melewati sendi aja. Oke, udah seperti ini. Sudah melewati 2 sendi, sendi atas dan sendi bawah. Tinggal kita ikat. Kita ikat teman-teman. Seperti biasa kita ikatnya. Jadi tidak boleh terlalu kendor ya, harus ketat sedikit dan tidak boleh juga terlalu ketat. Dan cara mengikatnya teman-teman perlu perhatikan, dia jangan ke dalam ya, di bagian luar. Simpulnya di bagian luar lebih baik, seperti di bagian luar. Seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini, dan jangan terlalu ketat. Periksa juga kapilernya ya, pembuluh kapilernya. Saat kita tekan langsung kembali darahnya dalam sebelum 3 detik, berarti ini aman kapilernya. Darahnya tidak ada yang melambat ya, jadi ketat tapi tetap periksa kapilernya, pembuluh kapilernya. Capillary refill time, yaitu setelah kita tekan kita lihat langsung kembali memerah, berarti aman, tidak mengganggu sistem peredaran darah ke ujung ekstremitas. Sudah aman seperti ini, baru bisa diangkat, dibawa ke pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit. Oke, sekian tutorial jika terjadi fraktur di hutan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Thank you for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next time. Oke, cara membukanya itu simpel sekali kalau sudah sampai ke pelayanan kesehatan. Cara membukanya pun gampang sekali ya, tinggal ditarik seperti ini.